Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga kita semua, kamu setuju tidak setuju dengan konten saya, di pihak manapun kamu berada, Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan jalan yang terbaik, mendapatkan kemudahan dan keberkahan di dunia, mendapatkan tempat pulang terbaik, keridhaan dan ampunan Allah di akhirat. Amin. Allahumma amin. Selama kamu masih sama dengan saya, merasa mungkin saja kita salah, merasa banyak sekali dosa, maka kamu aminkan doa saya ini. Kalau sudah merasa benar, tidak perlu didoakan ampunan, ya silahkan. Saya mulai menurunkan kajian ini. Kenapa tidak membaca kitab-kitab lagi? Karena saya mengikuti alurnya. Sampai sekarang itu sepertinya memang sudah pembicaraan itu turun kepada bicara opini. Misalnya banyak orang yang menanggapi konten saya, membantah saya dibilang offset atau apa. Tanggapan saya, kalau saya offset, ya sudah di free kick saja. Toh offset itu tidak membuat kita kena kartu merah sehingga harus berhenti bermain. Kartu kuning pun enggak, cuma offset kan. Udah itu saya tidak sedang menendang bola dan gol lalu dianulir, enggak. Mungkin saya ngantuk lalu terlewat garis offset gitu, sudah begitu. Kemudian ada yang narasinya seperti membantah saya. Setelah saya perhatikan, saya bilang Kiai Haji Imaduddin ini Sayyid ya, saya bilang Sayyid lah. Kan Wali Songo itu kan Habib ya, Sayyid ya, Sayyid Kiai Haji Imaduddin ini berbeda atau menyelisihi Syekh Yusuf An-Nabhan. Lalu ada yang membuat konten tentang itu. Saya perhatikan dia tidak membantah saya, sama sekali tidak membantah saya. Bahkan sepakat dengan saya bahwasanya Syekh Yusuf An-Nabhan mengatakan memang sahih, bahkan paling sahih. Tetapi dia itu atau Sayyid Muhsin kalau tidak salah, sebut nama saja ya, justru berbeda pendapat, mempertanyakan kok bisa disebut paling sahih. Berarti bukan mempertanyakan ucapan saya, mempertanyakan ucapan Syekh Yusuf An-Nabhan. Berarti bukan membantah saya. Kalau membantah saya itu adalah salah. Syekh Yusuf An-Nabhan tidak mengatakan begitu, itu membantah saya namanya. Kalau yang dikritik, yang dipertanyakan keabsahannya adalah Syekh Yusuf An-Nabhan, bukan saya yang dibantah berarti. Toh yang saya sampaikan hitam putih. Syekh Yusuf An-Nabhan mengatakan ashahun nasab. Perkara tidak terima bukan tidak terima dengan saya, tapi dengan kitab itu. Ya silahkan. Ada yang tentang saya membandingkan dengan Ibnu Hajar. Itu offset, oke, tidak saya bandingkan. Cuman saya pertegas bahwa Kiai Haji Imaduddin berbeda dengan Ibnu Hajar Al-Haythami. Ibnu Hajar Al-Haythami menyebut Abdullah bin. Sesederhana itu. Kata Kiai Imad, bukan. Ya silahkan. Silahkan. Terus ada yang agak lucu ini. Ya lucu ya. Kalau Habib Lutfi bin Yahya itu, walaupun benar penelitiannya Kiai Imad, artinya benar itu kita pakai teorinya Habib atau Sayyid Imaduddin ini, Kiai Haji Imad ini, bahwasanya terputus Ubaidillah itu bukan dzurriyah, nasabnya batil. Tapi tidak menggeser posisi Habib Lutfi sebagai dzurriyah. Kenapa? Karena dzurriyah itu kalau dalam Al-Qur'an, dzurriyah itu adalah ahlul bait. Artinya yang masuk kepada dzurriyah Nabi itu bukan hanya masalah nasab, tapi juga man tabi'ahu. Man tabi'ah sabilahu, yang mengikuti jalan Nabi, minal mu'minin, orang yang beriman ikut Nabi ya dzurriyah Nabi. Termasuk seperti alun Nabi ada makna dekat, yang dari itu darah, ada makna jauh, yaitu ya yang penting umatnya yang beriman. Jadi seolah-olah ya kita benarkan penelitiannya Kiai Haji Imaduddin ini, Habib Kiai Imaduddin ini, tapi kita juga mengatakan Habib Lutfi ini ya tetap Habib, tetap dzurriyah. Habib Lutfi itu bin Yahya marganya. Kalau kamu bicara Habib Lutfi sebagai Habib Lutfinya, dzatiyahnya, lalu kamu isbat beliau masih Habib, masih dzurriyah, tetapi kamu mengatakan bahwasanya Ubaidillah terputus, itu berarti dzurriyah di situ sudah bukan berkaitan dengan status sebagai Habibnya. Itu jangan ada dusta di antara kita lah. Tidak perlu kita itu berpolemik dengan bahasa. Kita faham kenapa disebut Habib. Bukan masalah dzurriyah beriman. Semua orang beriman disebut dzurriyah Nabi, tapi tidak disebut Habib, kan begitu.
Kemudian, misalnya kamu melihat Habib Yahya, Lutfi bin Yahya perilakunya keren, ilmunya top, oh ini Habib. Ada Habib Mahdi bin Yahya yang disebut Habib Bocil itu, yang sering berkonflik dengan Sayyid Zulfikar itu. Itu sama dengan Habib Lutfi marganya, sama-sama bin Yahya. Jujur itu memang agak berat dan tidak gratis. Kita menentukan pilihan itu tidak ada yang gratis. Mungkin kita bisa berkelit di depan orang, tapi nanti sebetulnya kita tidak akan bisa berkelit. Jadi saya cuma ingin kita jujur, saya cuma ingin kita itu sadar konsekuensi dari apa yang kita ikuti. Kalau kamu mengikuti pendapat yang mengatakan Ubaidillah bukan putra Ahmad Al-Muhajir, bahkan ikrar pasti Ubaidillah bukan keturunan Rasulullah, Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, jadi sudah ditutup semua kemungkinan. Padahal kalau kita berpikir jangan-jangan bukan dari jalur Ahmad tapi jalur yang lain, itu kan lain cerita. Tapi kan enggak. Nasabnya batil, mengkoti, maudhu, ghairu sahih. Bukan keturunan Rasulullah. Kalau mau diakui tes DNA, kalau tidak tes DNA bukan keturunan Rasulullah. Itu kan tegas. Konsekuensinya harus kamu terima. Jangan mau makan tidak mau bayar. Apa konsekuensinya? Kamu menggagalkan nasabnya Habib Lutfi bin Yahya. Kamu menggagalkan nasabnya Habib Umar Al-Hafidz. Kamu menggagalkan nasabnya Habib Jindan. Kamu menggagalkan nasabnya Habib Soleh Bafaqih Habib Soleh Tanggul. Kamu menggagalkan nasabnya Habib Bafaqih Al-Musnid. Belum ada orang Indonesia itu yang mencapai level beliau dalam masalah hadis di zamannya setidaknya ya. Itu harga yang harus dibayar dari pilihan kamu. Saya ingin kamu itu paham. Ini polemik antara apa dan konsekuensinya. Jangan sampai kamu tidak tahu kalau barang itu mahal, kamu makan suka-suka, suruh bayar nggak sanggup. Harus tahu harganya. Kita harus paham harga apa yang harus kita bayar ketika kita ikut atau menikmati sesuatu. Apalagi kalau kamu menganggap mereka itu adalah orang yang berbohong karena nasab terputus mengaku nabi, mengaku sebagai keturunan nabi. Ya sekali lagi, yang berbohong itu Habib Lutfi bin Yahya. Jangan ada dusta di antara kita. Itu hitam putih. Kalau kamu berkelit, enggak, saya cuma yang perilakunya aneh-aneh. Lutfi bin Yahya misalnya, bukan Habib siapa? Mahdi bin Yahya misalnya, Habib Bahar bin Smith. Ingat, yang bermarga bin Smith bukan hanya Habib Bahar. Ada ulama Mufti bin Sumaid, ada. Bin Yahya bukan hanya Habib Mahdi, ada Habib Lutfi bin Yahya. Hati-hati ya. Saya cuma mengingatkan hati-hati itu biar kita itu faham ini yang harus kita bayar itu apa. Kalau sudah faham begitu ya silahkan. Kalau kita sudah tahu harga yang harus kita bayar, ya silahkan makan sepuas-puasnya. Apalagi merasa saya sanggup bayar kok ya. Silahkan. Khawatirnya ada yang tidak sadar. Ikut-ikutan makan, ikut-ikutan ngeroyok sana sini. Dia tidak paham konsekuensinya apa. Saya meyakini Wali Songo itu Habib ya, yang keturunannya juga ya Habib Syarif ya. Saya juga meyakini Ba'alawi itu Habib ya. Syarif. Mereka itu saya meyakini adalah dzurriyyah Rasulullah. Ya begitu ya, begitu. Jadi kalau kamu penasaran ingin tahu saya seperti apa ya begitu. Terus saya itu Zaini Karim, bukan Makarim, orang Madura. Nggak ada urusannya dengan orang Yaman. Kadang-kadang saya di situ, ngapain saya bawa tema yang berat-berat? Kamu menangkap hal-hal yang sesederhana itu meleset. Karena ada Sayyid Muhsin atau Ustadz Ihya menyebut saya Zaini Makarim, kamu langsung kait-kaitkan, oh Zaini Makarim Yaman. Zaka Zaini Karim. Sesederhana ini aja kamu keliru kok. Allahumma dinna ada sabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.